warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah yang pertama dan yang utama kita selalu bersyukur pada Allah dengan membaca tahmid alhamdulillahirabbil alamin, karena pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan Islam, iman dan ihsan. Terbukti detik ini kita berada di masjid Baitul Syukur yang indah dan nyaman ini untuk menjalankan perintah-perintah Allah, utamanya sholat isya, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam surga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, hadirin yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan tuntung masalah puasa dan peningkatan amal saleh. Dan alhamdulillah yang kedua, pada hari ini kita sudah buka puasa yang keempat, dan untuk pribadi saya sudah buka bersama yang kedua, karena kemarin sore buka bersama di Masjid Baitul Syukur bersama ibu-ibu, bapak-bapak dan jamaah yang lain. Dan alhamdulillah tadi sore mendapat anugerah undangan dari Mas Sekretaris Masjid untuk menghadiri buka bersama di rumah Ibu Aminah Abdullah di Selatan Hotel Alila. Jadi 24 kali buka, yang 2 di luar, yang 2 di dalam. Jadi irit tuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, di sini dalam puasa dan peningkatan amal saleh ada 2 poin. Poin pertama adalah puasa dan yang kedua amal saleh. Sedangkan puasa itu sudah tercantum dan sudah diberikan panduan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini mungkin kita sudah menjalankan, ada yang baru 5 tahun, ada yang 10 tahun, dan alhamdulillah kok seusia saya sudah mungkin 40 tahun menjalankan puasa, tetapi tetap saja masih harus belajar dan belajar untuk mendapatkan nikmatnya puasa. Untuk itu saya ingin berbagi tentang puasa dan peningkatan amal saleh. Untuk puasa sudah kita ketahui bahwa itu menahan baik makan, minum maupun berpuasa istri maupun yang lain-lain yang harus kita tahan dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Itu yang punya, dan yang itu panduan yang adalah. Sedangkan amal saleh adalah perbuatan dalam agama.
Misalnya kita menjalankan sholat, menjalankan zakat dan puasa maupun haji itu adalah menurut Kamus Bahasa merupakan amal syarat. Hadirin yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah untuk melakukan puasa ini turun kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Pada saat itu Rasulullah sedang mulai membangun pemerintahan dan masyarakat. Peran puasa pada saat itu sangat terasa ketika berkaitan dengan pembentukan manusia yang dapat menerima serta melakukan tugas-tugas besar dan suci. Tugas-tugas besar tersebut antara lain yaitu puasa merupakan peningkatan diri atau personal atau individu. Karena pada bulan Ramadan biasanya masjid ini tidak penuh seperti sekarang ini, paling hanya ada 2-3 shot, tapi untuk bulan puasa biasanya sampai di luar. Karena yang biasa tidak pergi ke masjid kemudian berjamaah di masjid, utamanya sholat isya dan sholat tarawih. Dengan sholat tarawih itu termasuk dalam rangka untuk meningkatkan amal saleh. Setelah itu jamaah biasanya melakukan perbuatan amal saleh yang lain, yaitu dengan tadarus Al-Quran. Di masjid ini alhamdulillah sudah terselenggara tadarus Al-Quran, bahkan ada 4 kelompok, baik remaja, ibu, bapak-bapak maupun kelompok anak-anak. Dan alhamdulillah sudah berjalan lancar dan insya Allah akan istiqomah sampai nanti menjelang Lebaran. Amin. Dan nanti setelah Lebaran mungkin juga langsung dilanjutkan dengan kelompok takjil yang biasanya juga menyelenggarakan kataman setiap minggu itu. Setiap orang diberi tugas diberi kewajiban untuk menyelesaikan 1 juz dalam 1 minggu ini. Amin. Tapi sebetulnya kita sebagai umat muslim di bulan Ramadan ini harus punya rencana untuk peningkatan personal, untuk peningkatan individu. Misalnya setiap hari kita harus atau memacu diri kita untuk paling minimal membaca Al-Quran 1 juz. Kalau kita breakdown atau kita turunkan 1 juz itu sebetulnya kalau dijalankan dengan enjoy dan dengan cerdas, insya Allah dalam 1 hari bisa. Karena 1 juz untuk Al-Quran itu ada 8 halaman, 8 lembar. 8 lembar. 8 lembar itu 8 kali. Ada 16 halaman. 16 halaman. Ya. Jadi misalnya kalau kita setiap habis sholat fardu yang 5 waktu, dari 8 lembar itu kalau 5 waktu kan berarti masih sisa 3. Ini yang 3 mungkin dimasukkan sesudah sholat fardu. Dan insya Allah kalau kita menjalan dengan istiqomah dan disiplin dapat terlaksana. Dan alhamdulillah untuk bapak-bapak sendiri insya Allah tetap istiqomah. Amin. Amin. Ibu-ibu bapak-bapak yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan amalan yang dapat dilakukan pada bulan Ramadan yang dicontohkan Nabi adalah yang pertama meningkatkan sholat. Yang seperti saya singgung tadi bahwa sholat tarawih adalah salah satu cara untuk peningkatan diri dengan menjalankan sholat. Dan juga sholat-sholat sunat yang lain, misalnya sholat sunat rawatib, yaitu sholat sunat yang mengikuti sholat wajib. Dan mungkin juga sholat duha dan sholat-sholat yang lain, sholat sunat yang lain. Hadirin yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis tertera juga, yaitu artinya barang siapa mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangun sebuah rumah di surga.
Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang berbahagia yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi tentang sholat sunat harian. Dan untuk peningkatan diri yang kedua, yaitu dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah panduan kita, adalah way of life kita dalam menjalani hidup di dunia ini maupun di akhirat kelak. Yang sudah banyak sekali ayat-ayat untuk menjalankan hidup dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau bangun tidur dibiasakan membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dan nanti kalau sebelum tidur kita juga membaca doa Bismillahirrahmanirrahim wa bismika amur ya munid amitna limani wa ihsan. Itu tuntunan-tuntunan yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dan insya Allah kalau kita disiplin dan kalau menjalani kegiatan sehari-hari dengan doa, insya Allah akan menjadi milik amal kita. Dan tadi yang saya singgung tentang berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu dengan banyak membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah di sini sudah mulai dan alhamdulillah semuanya bapak-bapak sangat luar biasa, kecuali yang belum. Jadi kami mohon yang belum tidak terjun untuk berinteraksi dengan Al-Quran supaya segera, karena hidup kita tidak tahu kapan kita menghadap yang kuasa. Dan insya Allah dengan berinteraksi dengan Al-Quran, dengan berkumpul dengan orang-orang soleh di masjid, insya Allah hidup kita akan tentram, tentrem, gemah-gemah, kata orang dahulu. Bapak-bapak yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga yaitu dengan infak dan sedekah. Dan alhamdulillah juga di masjid yang indah dan nyaman ini sudah terjalin kerjasama antar jamaah dengan takmir maupun panitia dengan mengadakan takjil bersama atau buka bersama ataupun takjil untuk anak-anak yang TPA. Dan insya Allah nanti ada kegiatan lain yang insya Allah juga merupakan infak dan sedekah dari jamaah yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi 3 poin penting yang insya Allah kalau kita menjalankan dengan hati ikhlas, dengan senang hati, dengan happy, insya Allah akan hidup kita akan tentram tanpa masalah seperti pegadaian, solusi tanpa masalah. Akhirnya untuk yang terakhir, setelah kita mendapatkan anugerah yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus juga bersyukur. Karena dengan bersyukur, insya Allah semua yang kita jalankan akan barokah sampai anak cucu cicit dan lain-lain. Akhirnya saya banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam